Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Syekh, bahwa Idul Adha jatuh hari Jumat. Apakah yang sudah sholat Id tidak perlu lagi sholat Jumat? Terima kasih. Idul Adha atau Idul Fitri jatuhnya di hari Jumat. Awalan ikhwatul iman, kalau hari Idul Adha yang sekarang ini jatuhnya hari Jumat, ketika kita sudah salat Idul Adha atau Idul Fitri, apakah kewajiban kita untuk salat Jumat? Ada? Ada. Bagi yang mau, kalau dia mukim ya, silahkan dia salat Jumat. Kalau dia berpergian, dia jatuh dhuhr, dia enggak salat Jumat, tidak ada masalah. Kenapa? Karena di dalam hadis salam, fiyum ufiha idin, di satu hari ada dua lebaran. Jadi bagi yang sholat Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat itu jatuhnya lebaran, dia nggak ada masalah kalau dia tidak sholat Jumat, tapi dia tetap jatuh dhuhr. Tetapi kalau dia tidak sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dia hendaklah mendatangi sholat Jumat, dan masjid tetap seperti biasa untuk mengadakan sholat Jumat bagi orang yang mau datang. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya Pak Syekh, Pak Syekh, amalan apa saja yang dilakukan ketika memasuki 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah? Ya, ikhwatul iman, ada kalam jamil jiddan. Amalan apa yang kita lakukan ketika masuk awal Dzulhijjah atau 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dzulhijjah ini dari mulai awal hari yang sangat mulia. Hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, afdalul ayyam indallah Subhanahu wa taala hadi yaumul Ashwa. Amal dengan kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tilawatul Quran, ya, zikrillah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita berzikir, dengan mengambil kebaikan di hari itu, ya, dengan salat tahajud juga, ya, dengan siam juga. Ada al-fuqaha memberikan pendapat dengan bersiam. Tetapi yang jelas siamnya itu di hari Arafat. Dalam hadis Nabi SAW, sahih hadis ini, siam yaumal Arafah yukaffir sanatin al-madi wal mustaqbal. Siam di hari Arafah itu dihapuskan dosa kita 2 tahun yang lampau dan yang akan datang. Amma siam yaumal Asyura yukaffir sanatin al-madi. Hari Asyura setahun saja, yang lampau saja. Jadi dianjurkan dari sunnah Nabi SAW, hari yang ke-9 yaitu hari wukuf, hari Arafah. Kama qala Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi dengan kita siam. Tetapi ada yang mulai tanggal 1 dengan mendekat diri. Karena hari itu hari yang sangat baik. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr wa syafi' wal witr wal laili idza yasr. Wal fajri wa layalin ashr wa syafi' wal witr. Demi fajar, demi malam ke-10, demi hari kurban, dan demi hari ganjil, yaitu hari Arafat. Wa dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma min ayamin amalus salihun ahabba ilallahi fihinna min hadil ayam. Tidaklah hari yang sangat dicintai Allah atau di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari kecuali hari ini, hari 10 Asyura Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai 10. Lalu wala jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi SAW, wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarja min dzalika syai'in. Rawahu Imam Bukhari. Kecuali orang yang keluar
dengan dirinya atau jiwanya dan hartanya, dan dia tidak kembali lagi. Jadi mulia ikhwan. Jadi Al-Fuqaha banyak mengatakan pada hari-hari pertama Dzulhijjah ini kita banyak-banyak beramal saleh, mendekat diri kepada Allah dengan tilawatul Quran, salat, zikrillah, dan mungkin juga dengan siam itu. Mulai dari hari Dzulhijjah, kalau Anda mau berkurban, Anda jangan memotong rambut atau kuku dari diri Anda gitu ya. La yakhshayn min jismu ya. Hatta ba'da ma yantahi dabah. Sampai selesai kurban itu silahkan Anda cukur dan potong kuku kita ya. Itu ya Kak Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, Pak Syekh. Yang berikutnya, Pak Syekh, bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan sholat dengan ikhlas? Karena setiap kali hendak menegakkan sholat terasa berat, Pak Syekh. Ya, ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Awalan min qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kama qala Allah Ta'ala qad aflahal mu'minuuna alladziina hum fi salatihim khashi'uun. Sungguhnya salat itu berat kecuali orang yang khusyuk, yang tunduk, yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala juga dalam surat Al-Mu'minun, beruntunglah, sukseslah orang yang beriman ketika dia menegakkan sholat dengan khusyuk. Maka Al-Fuqaha dalam kitabnya menjelaskan semua muslim wal muslimat hendaklah yurai hadis sholat an ya'addiha bil khusyuk wa itmani, sawa'an kana wajib atau sunnah. Hendaklah dia menjaga salat ini merapikan maupun wajib sunnah dengan menegakkan dengan sekhusyuk-khusyuknya. Dan ini tergantung iman kita dan takwa kepada Allah SWT dalam pemahaman. Maka di dalam firman Allah tentang salat ini, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan, bukan kerjakan. Kata Allah Ta'ala, wa bujana baka hatta ya'tikal yakin. Sembahlah Allah SWT sampai datang kiamat kita. Maka salat ini bukan dikerjakan. Kecuali anak kecil dalam kondisi dia belajar. Ketika kita sudah balik, maka kita tegakkan dengan serapi-rapi, pahamkan dengan asbaqal wudu walau ala makar. Dengan wudu yang rapi walaupun kita malas. Dan ini juga ikhwatul iman, dengan kita beristinja yang dicontohkan Nabi SAW. Kalau kita buang air besar, buang air kecil, kita istinja. Bersihkan dengan serapi-rapi dan wudu yang dicontohkan Nabi SAW. Berikan pendidikan kepada anak kita, ajabu auladukum inda sab'a sanawat salah. Ketika dia mau berumur 7 tahun, mengerjakan atau memahami pemahaman salat ini. Wa darbu fil ashr wa faraqu fil manaji. Pukul dia 10 tahun dan pisahkan panjangnya, maka dia sudah balik, sudah jatuh hukum buatnya. Jadi mulai dari sekarang ini kita berikan pemahaman. Di akhir yang bertanya, belajar Islam yang sesuai telah dicontohkan Nabi SAW, dan ambillah ibadah salat ini ketika Allah SWT berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana kita menegakkan salat? Nabi SAW bersabda, shalli kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Karena ini ilmu wahyu, harus kita belajar kepada orang yang alim, dari mulai takbir sampai taslim seperti yang dicontohkan Nabi SAW, supaya salat kita diterima oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syekh, bagaimana dengan berangkatnya seorang perempuan yang berangkat haji tanpa didampingi mahram? Syukran. Awalan, di dalam hadis Nabi SAW, la yakhrujul mar'ah ani masafa yawma laila illa ladhi mahram. Tidaklah seorang wanita keluar dari rumahnya, jarak jalannya 1 hari 1 malam, musafanya, kecuali dia memiliki mahram. Mahram ini alladhi haram menikah, yang tidak dibenarkan dia menikah. Pendampingnya itu bisa orang tuanya, pamannya, adiknya laki-laki, kakaknya yang laki-laki, itu mahramnya dia. Jadi diharamkan dia nikah. Jadi mendampingi oleh keluarga perempuannya. Jadi tidak boleh seorang
wanita keluar dari rumah harus dengan mahram. Ada di dalam riwayat kepada Abdullah bin Mubarak. Ditanyakan bahwa seorang wanita itu memiliki harta, tapi dia tidak memiliki mahram. Hal alaiya wajib alaiha kan? Tidak. Jadi tidak diwajibkan sampai dia memiliki mahram ya. Jadi ini menghindari fitnah ya. Harus ada mahram ya. Ya, itulah tadi ikhwatul iman. Kami cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang tersampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.